Halo anak ibu sekalian. Selamat pagi, ketemu lagi di sini dengan Ibu Hutap ya. Tentunya dengan materi matematika kita yang pertama di semester genap ini adalah teorema Pitagoras. Iya, anak ibu yang cantik dan yang cakep, yang ganteng. Nah, di teorema Pitagoras ini ada 6 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengenal teorema Pitagoras. Yang kedua, apa itu isi dalil atau teorema Pitagoras. Yang ketiga, menemukan kebalikan dari teorema Pitagoras. Yang keempat, mengenal triple Pitagoras. Yang kelima, menghitung perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa. Yang keenam adalah penggunaan teorema Pitagoras dalam penyelesaian masalah. Oke, mempersingkat waktu, kita masuk langsung poin pertama, yaitu mengenal teorema Pitagoras. Nah, anak ibu, teorema Pitagoras ini sudah lama digunakan oleh orang Mesir, sekitar 5.000 tahun yang lalu. Nah, teorema Pitagoras ini diperkenalkan oleh seorang matematikawan ataupun filsuf Yunani yang bernama Pitagoras, sekitar tahun 580 sampai 496 sebelum Masehi. Nah, karena yang menemukannya adalah Pitagoras, maka disebutlah dia teorema Pitagoras. Nah, teorema ini anak ibu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk membuat rancangan jalan, membuat rancangan rumah, membuat rancangan arsitektur, ataupun membuat rancangan jembatan baja. Dan mungkin ada yang lebih kamu tahu lagi dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, anak ibu, demikian poin yang pertama. Masuk kita poin yang kedua, yaitu dalil atau teorema Pitagoras. Nah, apa sih isi dari dalil atau teorema Pitagoras tersebut? Nah, anak ibu, kita harus ingat bahwasanya teorema Pitagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Ingat, teorema Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, anak ibu, adapun isi daripada teorema Pitagoras adalah dalam suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring atau yang sering disebut dengan hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Ya. Nah, di sini ada ibu buat gambar segitiga, yaitu segitiga ABC. ABC, ya. Nah, siku-sikunya adalah di titik A, ya. Ini siku-siku, ada tanda siku-siku ibu buat ya. Nah, anak ibu, sisi yang berada di depan sudut siku-siku, yaitu yang ini. Ingat, sisi yang berada di depan sudut siku-siku itu disebut dengan sisi miring atau hipotenusa atau sisi terpanjang. Nah, sisi siku-siku yang mana anak ibu? Nah, sisi siku-siku itu adalah yang ini. Ya, yang terbentuk dari sudut siku-siku, yang mengapit sudut siku-siku, yaitu sisi siku-siku mendatar atau sering disebut dengan sisi datar, dan sisi siku-siku tegak atau sering disebut dengan sisi tegak. Nah, berdasarkan teorema tersebut, maka sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi siku-siku yang pertama, dalam hal ini sisi mendatar kuadrat, ditambah sisi siku-siku yang kedua kuadrat, dalam hal ini sisi tegak kuadrat, sehingga kita perolehlah bahwa sisi miring itu sama dengan akar dari sisi siku-siku yang pertama dikuadratkan ditambah sisi siku-siku yang kedua dikuadratkan. Nah, dalam hal ini karena segitiganya adalah ABC, maka BC kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah AB kuadrat. Sehingga BC kuadrat sama dengan akar dari AC kuadrat tambah AB kuadrat. Nah, dari rumus tersebut kita peroleh bahwasanya sisi mendatar yang pertama kuadrat kita dapatkan dari sisi miring kuadrat dikurang sisi tegak kuadrat. Dalam hal ini AC kuadrat sama dengan BC kuadrat kurang AB kuadrat. Sehingga AC sama dengan akar dari BC kuadrat kurang AB kuadrat. Kemudian sisi siku-siku yang satu lagi atau sisi tegak dalam hal ini
AB kuadrat kita peroleh dari BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Sehingga AB sama dengan akar dari BC kuadrat kurang AC kuadrat. Anak ibu, untuk penggunaan teorema Pitagoras ini kamu tidak perlu menghafal nama segitiganya. Misalnya segitiga ABC, enggak. Yang perlu kamu pahami dan ingat adalah konsepnya. Mana sisi miring, mana sisi siku-sikunya. Oke. Nah, ibu, supaya kamu lebih paham, di sini ada ibu kasih contoh ya. Ada 2 contoh, kita bahas satu-satu ya. Nah, ini yang di atas adalah keterangan dari teorema tadi, di mana AB adalah sisi siku-siku yang pertama atau sisi tegak, AC adalah sisi siku-siku yang kedua adalah sisi datar, BC adalah sisi miring atau hipotenusa atau sisi terpanjang. Nah, anak ibu lihat soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A. Panjang AB 7 cm dan BC 25 cm. Panjang AC sama dengan titik-titik. A 9 cm, B 24 cm, C 32 cm, D 64 cm. Ya, anak ibu, untuk menyelesaikan soal ini tentunya kamu harus menggunakan teorema Pitagoras. Nah, anak ibu, langkah awalnya itu supaya lebih gampang kamu pahami, ada baiknya kamu gambarkan dulu segitiga tersebut ya. Lihat anak ibu, kita gambar. Sudah ada ibu buat gambarnya di sana ya. Ingat, di soal dikatakan segitiga siku-sikunya berada di A. Iya, ini dia A. Berarti ini A. Ya. Kemudian AB-nya 7 cm dan ditanya dan BC-nya 25 cm. BC 25 cm, AB 7 cm. Sementara yang ditanya adalah AC. Nah, lihat pilihannya. Pilihannya lebih besar atau lebih kecil dari AB? Ternyata lebih besar. Maka sisi terpendeknya adalah AB. Maka B-nya berada di sini. Berarti di sini C ya. Nah, AB tadi 7 cm ya. Kemudian BC 25 cm. Nah, anak ibu, kita gunakan teorema Pitagoras tadi menyelesaikan soal ini, di mana sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Nah, yang ditanya tadi AC. Ya. Nah, AC kuadrat. Sisi apa ini AC, anak ibu? Sisi siku-siku. Kebetulan di gambar ini ibu buat dia sisi tegak. Sama saja ya anak ibu ya. Kalau kamu buat pun dia sisi mendatar nanti boleh ya. Nah, AC kuadrat itu sama dengan BC kuadrat. BC kuadrat dikurang AB kuadrat ya. BC kuadrat dikurang AB kuadrat ya. BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Masukkan angkanya. BC tadi berapa anak ibu? 25 kuadrat dikurang AB 7 kuadrat. Ya, kita dapatkan 25 kuadrat itu adalah 625 dikurang 7 kuadrat adalah 49, sehingga 625 kurang 49 adalah 576. Maka AC sama dengan akar dari 576 yaitu 24. Maka jawabannya adalah AC sama dengan 24 cm. Dalam hal ini jawabannya berada di kunci B ya, ini jawabannya adalah B. Demikian anak ibu untuk soal yang pertama. Ibu harap kamu sudah paham. Kita masuk ke soal yang kedua. Ya. Soal yang kedua, perhatikan anak ibu. Ini ibu ambil dari buku paketmu halaman 11 nomor 1A. Ya, lihat gambarnya. Gunakan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan atau menentukan nilai yang belum diketahui pada gambar di samping. Nah, lihat gambarnya anak ibu. Ya, di sana ada dikasih gambar di mana masing-masing sisinya ada dengan simbol X, kemudian ada dengan panjang 15 dan ada dengan panjang 12. Nah, anak ibu, langkah pertama
supaya kamu dapat menyelesaikan soal ini adalah kamu harus tahu yang mana sisi miring, yang mana sisi siku-sikunya. Nah, ingat kembali yang Ibu pesankan di awal pembelajaran kita bahwa sisi di depan sudut siku-siku itu dinamakan dengan sisi miring atau hipotenusa atau sisi terpanjang. Berarti X di sini adalah sisi miring atau hipotenusa atau sisi terpanjang. Nah, sedangkan sisi siku-sikunya yang mana saja? Sisi siku-siku itu adalah sisi yang membentuk sudut siku-siku. Berarti di sini 12 dan 15 itu merupakan sisi siku-sikunya. Nah, setelah itu kamu pahami dan kamu tentukan, barulah kamu masuk ke dalam rumus teorema Pitagorasnya. Di mana sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Nah, berarti X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Sehingga X sama dengan akar dari 12 kuadrat tambah 15 kuadrat. 12 kuadrat berapa nak Ibu? Iya, 144. 15 kuadrat berapa nak Ibu? 200. Iya. 25, ya. Maka X sama dengan akar dari 144 ditambah 225. Kita perolehlah bahwa X sama dengan akar dari 369. Maka X sama dengan 19,2. Demikian materi kita hari ini anak Ibu. Nah, supaya kamu lebih mahir, silahkan kamu latihan di rumah. Boleh ambil soal-soalnya dari Google atau boleh dari buku paket kita yang biasa kita pakai, yaitu yang ini anak Ibu ya. Ada di halaman 11 buku paketmu nomor 1. Bagian A nya sudah Ibu jelaskan. Silahkan kamu latihan untuk bagian yang lainnya. Terima kasih anak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Salam sehat.